bersatu, maka kita akan bisa memegang kekuasaan. Dan kalau masjid bangkit, anak-anak muda bangun, maka akan terpilih pemimpin peduli agama di tengah orang beragama dan non-muslim tak pernah. Maka kita akan bisa memegang kekuasaan. Dan kalau masjid bangkit, anak-anak muda bangun, maka akan terpilih pemimpin peduli agama di tengah orang beragama dan non-muslim tak pernah terganggu, teraniaya. Allahu Akbar. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang selama ini berpendapat politik itu jahat, politikus itu tikus, politik itu tak layak, akhirnya ketika politik diambil orang, kita pun hanya menganga saja, masuk angin gembung mati. Maka tolong agama ini. Anak bapak sudah punya bakat, kelas 1 jadi ketua kelas, SMP jadi ketua OSIS, kuliah jadi anggota BEM. Saya berapa kali diundang ceramah Fakultas Fekonsos, Gubernur Fakultas Paper Tapet, Gubernur Fakultas Ekonomi, Gubernurnya. Jangan dikirim semua ke Mesir. Nanti yang mau ke Mesir itu tes pertama bahasa Arab, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Mantap bahasa Arabnya, tes dia ceramah, berbunyi apa tidak? Untuk apa ilmunya banyak tak berbunyi? Pas dimajukan ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes di ceramah, dia balik di ceramah, supaya jangan lagi ada orang pandai ceramah tapi tak ada isinya. Apa yang mau dibawa pulang? Maka sesuai ilmunya ada, suaranya ada. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Doa ibu. Maka kalau ibu marah sama anak itu, jangan panggil dia hei hantu, maka dia menjadi ghostbuster. Panggil dia dengan doa yang hebat. Hai calon bupati Labuhan Batu, hai calon gubernur Sumatera Utara, kesini kau sebentar nak. Itu doa luar biasa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa kawanku nanti di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Tunjukkan aku nanti kawanku di surga siapa? Kata Allah, pergi kau ke pasar, di ujung sudut sana ada kawan kau di surga. Nabi Musa pun pergi ke pasar, ditengoknya lah yang masuk surga itu tak meyakinkan gayanya. Apa kerjanya? Tukang jual daging. Ya, ambilnya daging potong-potong jual, ambil daging potong-potong jual. Ini kawanku masuk surga, tak level. Diikutinya tukang daging pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dipotongnya, habis itu dicucinya, diletakkannya daun sop, dimasaknya, selesai itu disuapkannya ke mulut emaknya. Makan mak. Selesai makan, emaknya berdoa. Apa kata emaknya? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Musa alaihi salam. Pernah tak ibu mendoakan anak, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum berdoa, sekarang boleh Pak Ustaz. Jangan, saya mau ceramah. Nanti habis salat zuhur, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sekolahnya terserah. Sekolahnya terserah, tapi basicnya sudah pesantren. Anak kau di mana? Pesantren. Kampungan. Pesantren lah itu. Kau tadi ke Medan naik apa? Dari Jakarta naik Lion. Kau naik apa? Aku naik Lion. Sama lah tuh. Kau tadi sarapan pagi makan apa? Aku makan ayam goreng. Orang kampung. Kau makan apa? Fried chicken. Kualinya sama, minyak jelantah juga. Mau dibohongi dengan kata-kata. Oleh sebab itu maka terserahlah, mau buat SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, terserah. Yang penting nanti setelah itu dia mau jadi apa. Anak ibu dia tidak mau diam, tapi dia mau terbang macam Raja Wali. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang, tapi nanti hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Silakan kau terbang nak. Anak saya tak bisa terbang Pak Ustaz. Dia hanya diam saja mengeram, berarti dia itik petelur. Maka biarkan dia bertelur. Kenali anak kita baik-baik. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa martil, masukkan dia fakultas hukum.
Dia mau jadi hakim konstitusi. Lepak. Bapak PN ada di sini. Martil aja di bawah. Lepak. Orang yang bawa martil itu dua kemungkinan. Kalau tak hakim, tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustaz. Masukkan dia ke fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik, dua kemungkinan. Kalau tidak menyuntik dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustaz Somad dulu waktu kecil bawa apa? Saya tanya lah mak saya. Aku dulu kecil bawa apa mak? Kemana-mana kau bawa pena. Rupanya mau menulis buku. Itu buku serahkan ke Pak Bupati tadi. Menulis buku 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 99 tanya jawab sholat. Oh, Ustadz Somad mau jual buku ya? Tidak, buku itu download gratis dalam bentuk PDF. Buka HP, Play Store. Setelah terbuka, Abdul Somad LC, buku download gratis. 5 menit dapat. Sudah ku download 5 jam, kenapa tak dapat? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Mau masuk surga tak bermodal. Singgah ke rumah makan, toilet. Apa kata toilet? Buang air kecil 2000, air besar 3000. Keluar orang dari dalam, dimasukkannya 3000. Marah penjaganya. Berapa kau masukkan? 3000, 5000. Aku kan buang air besar, air kecil kan juga. Mau ke WC, tempat najis, tempat setan aja 5000. Ini mau beli paket masuk surga. Oleh sebab itu maka yang kaya raya bantu agama ini dengan hartanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa peci lapuk? Sudah berapa baju koko lapuk? Sudah berapa kain lapuk? Wa ma tasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang bersedekah, bukan dia mau menolong orang, ini dapat duit, beli cincin. Oh. Dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Oh. Dapat duit tunjangan, dulu namanya duit tunjangan. Sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Beli lagi. Oh. Akhirnya pergi undangan, begini sajalah. Oh. Di mana tempat acara pengajian nanti malam? Sana. Setelah mati, ibu kalau punya cincin 3, ibu mati, malam-malam datang suami menengok, udah tidur semua, sudah dicabutnya. Menangislah dia sebelah kanan, sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu yang punya kuasa dengan kekuasaannya tolong agama. Yang punya anak tolong agama ini dengan anak-anak yang soleh. Yang punya harta tolong agama ini dengan hartanya. Tanpa ada apapun yang bisa kita bawa mati kepada Allah. Itu ada kotak-kotak. Itu kotak apa tuh? Itu bukan kotak air minum, itu bukan kotak sampah, itu kotak duit yang akan dikirim ke Rohingya. Langsung keluar sedekah air. Saya di mana-mana ceramah 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol air minum 600 ml. Tapi kalau begini setengah jam aja nampaknya. Bercanda. Jangan terlalu serius. Pokoknya saya berhenti ceramah kalau nampak saya sudah ada 3 orang menunduk. Saya berhenti ceramah kalau nampak saya kuda Nil sudah keluar. Tapi selama belum itu, ibu kalau mau cepat saya berhenti, menguap lah. Yang pakai cadar jangan menguap, tak nampak. Datanglah mahasiswi di lokal saya, mengadu, menangis, menetes air mata. Waktu itu jabatan saya sekretaris LBM, Lembaga Penjamin Mutu. Ustaz Somad, ya, itu dosen mengusir aku dari kelas karena aku bercadar. Kenapa kau diusirnya? Dia tak suka menengok aku bercadar. Aku rekom kau.
menghadap ke rektor. Akhirnya menghadap rektor, dia menang, dosen itu kalah. Mahasiswi bercadar tetap boleh masuk kelas. Cadar adalah hak azazi, human right. Silakan bercadar. Kenapa kalau nampak orang bercadar lidah kita gatal mengejek? Ninja nih. Kenapa kalau nampak orang bercelana pendek kita tak peduli? Padahal lututnya hitam bekudis. Kenapa kalau nampak yang bercadar kita latah, tapi kalau nampak orang tak bercelana kita diam? Berarti otak kita sudah dimasuki setan. Tapi bagi yang anaknya sudah bercadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia pulang bawa kawan, periksa. Mana tahu keluar kumis. Insya Allah tidak. Fitnah itu semua. Adik-adikku sudah baik-baik. Kalau dia bercadar, bayangkan dia putih. Ada anak gadis putih. Saking putihnya kalau dia minum Coca-Cola, nampak berbuih-buih. Saking putihnya. Bayangkan kalau dia tak bercadar, maka habislah bertabrakan mobil di lunus. Semua yang nyupir menengok, pelanggar habis. Dosen-dosen di lokal tak konsen mengajar kalau mahasiswi itu cantik. Sebentar-bentar. Tulisan ke bawah. Ustaz kok tahu? Tahulah, saya kan dosen. Oleh sebab itu maka bagus ini semua menjaga. Saya senang di Labuhan Batu, dari mulai ujung, dari mulai istri pejabat sampai yang tak ada jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak berkepala, semua bininya berjilbab panjang. Anak-anak kecil pun berjilbab panjang. Anak kecil berjilbab panjang. Itu kok tak berjilbab? Laki-laki ya lah, belum berjilbab. Laki-laki tak berjilbab. Tadi saya sangka ini pembagian, ini dua, di sini laki-laki, di sini perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Rupanya ada yang merasa lebih nyaman bersama perempuan. Aku Pak Ustaz mengawal perempuan. Jangan tersinggung Bapak. Kita masih tetap dalam persahabatan. Nah, alhamdulillah di Labuhan Batu jilbabnya panjang. Sekarang ada perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana tuh Pak Ustaz? Di belakang tertutup, di muka terbuka. Pas mau pergi undangan, belokkan sikit. Nah, di depan tuh ada pula warna kuning. Anaknya bertanya, mak, itu kok kuning rambut tante itu? Kuncing kuda. Ada pula sekarang perempuan pergi undangan, pakai jilbab sakaratul maut. Kain tuh panjang 2 meter, dililitkanlah. Lilit sini, lilit sini, lilit sini, lilit sini. Lilitan terakhir di leher. Menengok gulai pun tu tak bisa. Saking kan tak bisanya demi gaya, telannya kepala udang. Mati konten. Alhamdulillah di Labuhan Batu tak ada itu. Tertutup semua. Ada pula model jilbab ini sompitnya minta ampun. Pakai celana sompit sampai menjerit paha tu. Tolong.